Ahlan wassalam. Balik lagi di channel kita Dudi dan Adi. Kita udah buka puasa nih. Oh iya. Cheers dulu dong. Ini minuman sirup marjan 15.000 di Botani. Meser di Botani. Nikmatnya Nikmatnya kalau udah buka puasa gitu. lega rasanya. Tadi Aduh. kurma deh. Makan kurma ada. Iya, kalau emak. Dit, ngomong lebaran udah beli baju lebaran belum nih? Buat keluarga. Buat anak paling dulu. Kalau Udah beli? Anak udah beli? belum. Oh belum. Sekarang beli baju lebaran tuh udah jadi kayak kewajiban ya? Iya, padahal kan Ya, itu kan tidak boleh dilakukan dulu. Ini bukan keharusan ya? ya bukan lah, kan yang baru itu sebenarnya hati. Oh, jiwa hati yang bersih. Iya, Jadi bersih. kita suci kembali seperti Benar. botol, Iya, suci dalam botol. Seperti acung one by one. Dari Danamon. Iya, sekarang enak banget tempatnya sekarang. Iya, sekarang kita kan supaya terlihat lebih pintar, kita ada meja. Jadi kita bisa berdebat seperti politikus-politikus Yes. itu. Anggap aja gua Rocky Gerung. Dan saya Namanya Alias. bukan dong. Apa? Rocky Gerung dan saya adalah Munarman. boleh. Yang frontal-frontal. Iya, gue menerapkan lau Rocky Gerung. Yoi. Di lebaran itu jadi dengan kebudayaan harus beli baju, harus beli daging gitu. Harus beli daging segala macam, opor, udah ada daging opor. Jadi beban nggak sedikit. Kalau yang banyak duit kayak gue sih enggak lah. Gua juga enggak lah. Maksud gua ngasih tahu buat orang-orang yang nggak mampu, kasihan Oh, kan. iya. Kalau kita kan udah jelas Ya. daging anjing kita potong. Benar. Jangan dong, Bang, itu ocon, itu hanya sekedar ocon. Jadi beban nggak Dit? Ya, harusnya. Harusnya. Cuma kan ya Indonesia ini kan Jadi kebudayaan yang- unik gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya sebuah tradisi gitu. Akhirnya jadi Seolah-olah keharusan. ya keharusan. Padahal kan sebenarnya nggak perlu gitu. Baju baru gitu kan. Sebenarnya baju baru kita bisa beli kapan aja dong. Kapan aja beli baju. Rekomendasi baju HNR dan CR9 ini Nih. dan sepatu Star Wars. Besar loh. Biasanya kalau lebaran kemana Dit? Lebaran pertama tuh. Kalau dulu sih gua ke Tanjung Priok dulu. Karena Si Aden, oh ya. tangan gocap. Iya. Nenek gua kan di sana. Oh iya. Jadi dia setiap cium tangan kasih gocap. Dulu. Jadi ketika dia waktu zaman masih sekolah nih, setiap dia ke Tanjung Priok, dia pasti membawa pulang duit gocap. Pada saat itu gocap tuh. Oh, 50 tuh gila karena kita ongkos aja masih berapa? Masih naik angkot aja masih 100 perak. Itu kalau duit gocap tuh tahun 90-an tuh bisa hajat seminggu. Jin, Habisnya seminggu, beneran? bener ya? Bener, Oh. 50.000 tuh Iya. seminggu habis. Masih bisa ngajak jalan cewek. Cokri. Zaman dulu. Masih bisa. Tuh sekarang aduh uang gocap sekarang tuh. Uang gocap sekarang Dit, ya, beli uang gocap sekarang beli telur. Cip, kata telur ini. Nggak usah telur lah, Apa? rokok gua aja Rokok. 25.000. 25.000 itu? Iya, tahuan. Mereknya apa itu? Camel. Kamel, Pagalia, Malik lagi. Kamelia, Malik. Camel. Oh, di siap on tadi. Iya, jam onta. Rokok siap on tadi gua pikir ini malah bawa League. Enggak, gua udah nggak sanggup tuh, bang. Gua udah 30.000 lebih. Iya sama gue juga sebenarnya gue rokok udah berubah
Udah ini 23 dit. Ya 23 benar. Rokok AS 23.000 kata gue suka. Nah, dari 25 aja udah ketahuan kan, berarti kita udah sisa 25.000 lagi. Sehari ngerokok berapa bungkus lagu? Kalau gua sekarang gue edit lah. Gua apalagi bulan puasa gini ya, gua rokok itu sebungkus itu bisa habis 3 hari gua. 3 hari. Makanya sekarang kalau rokok mahal begini dit, jadi kalau ngerokok jangan ngobrol dulu dit, ini saya dit. Ya kayaknya, udah diam aja deh. Atau gini aja tuh, bayangan, rokok bayangan. Jadi ngerokok aja, kalau lagi ngerokok berhubung ngerokok mahal, kita harus benar-benar Nah, merasakan. apalagi gua rokok kayak gua begini, dulu itu didiemin aja habis gitu loh. Iya orang pada nyerocok ya. Iya, bukan karena terlalu ini, Oh, terlalu cepat. seperti Gitu. Marlboro. Kan beda sama rokok Samsu. Kena Rokok angin Samsu aja kan dia nih ya, kena kita angin. diemin kan dia mati. Rokok supir truk tuh, rokok Iya, Samsu. Samsu sok rokok supir terus rokok ayahku. Samsu. Benar. Samsu. Katanya nanti harga rokok mau mahal naik lagi deh. Tapi tetap sih kalau gua sih ngeliat karena rokok di Indonesia itu udah Kayak kebutuhan jadi pokok ya. kebutuhan pokok ya, gua rasa orang pasti beli-beli aja. Masih beli kan ya, nggak ada masalah. Cuman akhirnya cuma naik turun tingkat aja, turun. Berapa turunnya? Bisa jadi. Terus dit, sekarang kita udah jangan ngomongin masalah rokok, udah pusing. Karena harga juga nggak bisa ditawar lagi, Iya, tidak bisa ditawar lagi. Kita sebagai rakyat ya ikut-ikut aja, harga beberapa pun mau nggak mau, suka atau tidak suka kita akhirnya beli juga. Lebih baik kita membahas tentang fenomena yang sekarang lagi rame nih, babi ngepet. Itu kenapa dit orang bisa ngepet babi dit? Kenapa ya? Kan pengen kaya dong. Oh, pengen kayak mana ada itu bilang ngepet? Nah, itu Enggak, kan. kalau saya gini, harusnya jangan babi ngepet lah, jangan, itu kan berarti muja ya? Ini Ya, gue juga nggak ngerti ya kenapa harus jadi babi. Mm-mm. Logikanya nih di kota ramai gitu ada babi itu aneh buat gue. Aneh, Itu kan pasti otomatis orang juga bakal ngepet nih. babi ketahuan babi pasti gitu loh. pasti dibunuh. Benar. Kenapa? Gue dari dulu cuma mikir kenapa nggak jadi kucing ngepet? Iya bisa jadi. Karena nggak ketahuan dong. Iya, kalau tidak beruke. Atau tongok. Tongok ngepet. Kalau tongok ngepet berarti kalau kita laki-laki. Gitu. Jangan dong. Makanya maksud gua kenapa nggak jadi kucing? Kalau jadi kucing kan udah Ya, ketahuan ya. jelas. Orang nggak akan tahu kalau dia itu Tuh. jadi-jadian lah Itu gitu. pesan buat orang-orang yang nyegik dan muja. Kenapa harus jadi babi? Jangan jadi babi Anda jadi ayam kek. Benar. Broiler, Nggak kek. jelas gitu. Kalau dia Berarti jadi kan kucing. resikonya Anda Sembeli. dicolong, disembelih orang. Disembelih orang, itu doang Nah, resiko. itu doang. Mau jadi kucing paling disiapkan air panas sama kampleng. Pas Tayudi ya bisa aja. Iya, saya panas komplek. Iya. Hadir. Oh, relax ya. Jadi berarti motifnya ekonomi ya. Pasti udah otomatis. Tapi Dia kan katanya pengen kaya cepat. Itu yang di Depok ya? Depok. Nah, yang di Depok ini katanya kan ternyata ini hoax dit. Betul. Jadi si babinya dibeli online. Gue sih sebenarnya udah yakin lah, masa sih gitu. Iya sih. Gue juga nggak tahu lah sebenarnya pada zaman dahulu kalanya itu memang ada nggak sih sebenarnya, karena gue jujur aja belum pernah membuktikan Iya. hal kayak gitu loh. Memang nggak secara logika nggak masuk akal. Kalau masuk di akal. Sekarang babi ngepet apa namanya jadi ramai di Indonesia tuh ya. Sementara di luar negeri itu orang-orang tuh udah mikirin gimana caranya bikin teknologi yang maju apa, bikin handphone, bikin apa Bahkan teknologi binatangnya dibuat robot gitu kan. Iya, kita masih mikirin, masih ngebahas babinya ya bos. Masih ada yang percaya dit. Bener, gue punya cerita nih dulu nih. Gue Boleh, Dit?
posisinya itu bulan puasa sama tuh. Ya. Itu masih tahun berapa ya, gue masih lama lah. Gue lagi nongkrong di warung Doni. Doni Udoyo. Tadi godek. Oke. Ya. Doni Udoyo yang selalu memakai baju belang-belang itu. Nah betul, itu zaman-zaman kalah dulu gua tuh. Ada Mugni di situ. Lagi nongkrong, lagi enak-enak gitu, habis biasalah Melalai. ngelalai. Dulu zaman ghetto. Zaman Dulu. Sekarang sudah enggak. Lagi enak-enak nongkrong, jam 12 malam tiba-tiba dari bawah orang-orang kampung naik ke atas pada bawa golok dulu. Ngapain gitu? Lihat babi ngepet nggak? Gua kan langsung yang ada gua malah ketawa sama babi ngepet. Lewat juga punten juga gua manggain gua gitu. Jadi waktu itu dia begadang habis ngeganja. Habis ngeganja ditanya sama warga, lihat babi ngepet nggak? Bukannya sering malah pada ketawa, kalaupun ada datang langsung mangga. Oh, dia bisa ngomong permisi aja gua silakan. Boro-boro mau kejar malas ya. Sangat kok. Itu cuman ya itu dari dulu sampai itu kan dulu. Nah, Mulai dulu mulai sekarang. tapi anehnya kenapa? Apa sekarang masih ada ya fenomena-fenomena masyarakat Indonesia masih aja percaya kayak gitu. Kenapa sih itu bingung? Kenapa nih? Apa sebabnya nih? Sebabnya itu tadi tuh balik lagi ke tradisi di Indonesia. Tradisi urban legend berarti ya. Urban legend sama aja kayak inilah kayak leak. Oh iya, leak. Orang menganggap bahwa leak itu sampai sekarang ada. Itu kan leak itu jelmaan juga kan, kayak gitu-gitu di Bali, gitu-gitu tuh. Di Bali. Beli, iya. Itu mah jorok. Maaf. Jadi banyak urban legend yang dipercaya ya. Iya. Banyak yang dipercaya jadi salah kaprah. Betul. Jadi akhirnya jadi korban penipuan model babi ngepet ini yang gua lihat sih akhirnya jadi ajang bisnis buat yang ngegosipin ada babi ngepet ya. Akhirnya orang yang ngeliat babi itu ditarik bayar supaya mau ngeliat. Kalau mau ngeliat baru goceng itu bisa. Enggak, gue sih kemarin nggak ngikutin selanjutnya ya. Gue cuma sampai posisinya bahwa itu akhirnya diselidiki polisi. Diselidikin polisi. Akhirnya bahwa ternyata itu bukan. Nah, cuman gua sampai sekarang nggak tahu tuh modus si orang yang mau itu tuh apa. Kan gua dengar katanya dia seorang pemuka agama ya. Iya. Maksudnya apa itu nggak mencoreng juga gitu. Mencoreng jelas. Yang saya tahu modus itu modal dalam dus. Sengit dong. Modusnya pasti cari duit dengan mudah. Pengen ngetop juga, pengen viral. Satu itu pengen viral, kedua dia pasti motivasinya gimana cari uang seolah-olah dia bisa nangkep, dia bisa Nah, lihat, terus gua ada dengan ibu-ibunya itu dia ada kong kali kong tuh. bisa jadi juga, tapi nggak tahu sih yang ya. dia istilahnya jatuhnya kan fitnah dong gitu buat tetangganya katanya nggak dia bisa kaya tanpa nggak pernah keluar dari rumah nggak kerja segala macam. Apalagi zaman sekarang ya, jadi nggak bisa dikategorikan orang yang nggak pernah keluar rumah terus tapi dia tetap kaya tuh nyangkik atau babi ngepet, nggak bisa. Zaman sekarang tuh dicari duit bisa dari rumah. Benar, Bisa jualan online, kayak bikin YouTube juga. Bisa. Kan? Sekarang orang-orang udah rame-rame lah bikin. Pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang hanya bisa dikerjakan dan bisa dikerjakan di dalam rumah tuh salah satunya bisnis online, judi online juga ada Gua tahu itu. taruhan bola, taruhan balap anjing juga ada di situ. Balap serius. Balap anjing, apa segala macam ada. QQ, QP, QP. Tapi tetap aja ini dosa-dosa juga. Ya itu maksudnya gini, dosa ini pasti dosa. Maksudnya itu beberapa cara mencari uang di rumah saja online. Jadi jangan bilang
babi ngepet, orang yang kaya tapi nggak pernah keluar rumah. Sekarang banyak usaha yang bisa dilakukan di rumah gitu. Betul. Semacam gua kan juga sama gua. Kalau gua kan bukan babi ngepet, kalau gua tuyul. Ada telepon nih, angkat aja nggak apa-apa. Enggak. Bangsa itu dia. Jadi begitu Pak Mas Adi. Ini ngomong-ngomong, Lebaran berapa lama lagi kita nih? Lebaran ini masih agak lumayan panjang tuh. Jadi gue masih semangat sih, tapi sahur udah malas tuh. Gue udah malas sahur. Itu sahur Malas sahur apa malas ngunyah? ngunyahnya juga malas gue ya. Jadi gue makan nasi aja udah paling cuma Satu suap. satu suap aja. Apa satu sendok? Satu sendok semen? Enggak, Sama sesuatu juga ya. Enggak kayak di awal kan, di awal-awal Oh, puasa semangat. kan, wow, kita semangat tuh udah. Karena mungkin karena Di pertengahan begini udah agak itu kerja, bukan malas puasa, bukan malas sahur, karena dia kerja capek mungkin. Jadi puasanya sih semangat, gua makan karena yang gua rasain tuh justru lapar sih gua masih bisa gua tahan lah. ya Karena nggak puasa pun juga gua sekarang lapar, nggak ada duit buat makan. iya bener. Ini buat ongkos besoknya, jadi gua relain lah nggak makan hari ini gitu siangnya gitu. Itu udah biasa lah. Yang paling susah itu ngerokok tuh. Iya, Buat ngambil kayak kita perokok Iya. itu sebenarnya yang agak asem ya rasanya nggak ngerokok tuh. Ya, benar sama dengan gua juga kalau misalkan urusan cuman makan dan minum sih masih oke lah, bisa tahan. Rokok ini bos, rokok tuh. Bener-bener. Tapi ya sisi positifnya rokok gua awet. Ya, itu jadi irit. Irit gitu. Tapi enggak juga deh, kalau mau dibilang irit juga enggak. Ternyata kita buka puasanya tuh double, dua kali lipat menurut gua di porsi makannya, porsi dengan sangunya juga sama deh. Jadi kita Kalau gua ada rasa lain. sih lebih banyak borosnya itu justru di buka puasa ya. Iya, di buka puasa. Kalau sahur kan ya gitu-gitu aja, malah mungkin sahur gua nggak banyak makan. Kalau buka menunya apa di biasanya di rumah? Biasa aja tuh kayak paling gorengan terus apa mie golosok. Sayur lompok, ada sayur lompok. Nggak ada itu. Kalau gua di awal jarang makan berat. Biasanya gua makan makanan yang gitu-gitu aja kayak Gorengan, ya? kerupuk asoy. Kerupuk asoy, mie sodok tuh. Oh, misalnya iya dong. Sama opak. Wih. Opak mie. Oh, benar. Tapi jangan lupa korma pasti selalu ada itu Korma selalu ada, sama ini di Apa tuh? es koyobon. Wih. Tapi Dit, ngomong-ngomong kenapa ya nama-nama makanan kita ini kurang keren Dit dibanding nama-nama makanan di luar negeri Dit. Benar. Burger, keren bro. Coba Indonesia, combro, aduh, Es juga koyobon. es koyobon. Malu gua bilang juga. Benar kalau Halo, kan. yang kamu mau es koyobon nggak? Kalau Rogi kan coke-coke. Cok. Cok. Iya. Kita mah es Es koyobon. koyobon sama ini apa? Dapros, rengginang. Aduh, Bener. nama-namanya kurang bagus deh. Wajit cililin. Iya. Tapi gue pengen tahu deh kira-kira itu siapa ya yang menciptakan nama es koyobon tuh? Apa lagi kumpul-kumpul di restoran tuh? Kita bikin es yuk, kita namakan es ini apa? Gimana kalau goyobon? Gua nggak tahu ya. Gua orang Sunda aja nggak tahu tuh arti goyobon. Nggak tahu, Gua goblok. nggak tahu. Es koyobon. Nah, harus ditanya Itu- kalau ke orang Bandung loh, Nah, ditanya orang itu Bandung. siapa yang memberi nama goyobon tuh gitu? Saya pengen tahu wajahnya. Benar. Apa? Saya ingin menceramahi dia. Anda apa? Anda tuh sama dengan mempermalukan bangsa kita. Ketika orang lain sudah memberi nama makanan tuh, Keren ya. minuman, Aduh. ice cream, Widih. goyobon, Atau bir peletok lu. letok, itu Coba. masih bagus.
rengginang segala macam. Apalagi itu oncom, lencang, daplos, rengginang. Siapa sih itu yang menciptakan makanan rengginang itu sih? Kira-kira siapa? Menurut antum salah tidak itu yang menciptakan nama-nama itu? Ya, Selera berkeseniannya kurang ya, tidak salah. bener. Tapi enggak sih, itu pasti yang jelas itu kan makanan-makanan jadul ya, pasti orang jadul lah yang bikin. Tapi kalau Kalau orang jadul juga kan kalau ngasih nama sih enaknya tuh. ya, Gitu loh. kalau kayak combro, ternyata combro tuh oncom di zero di Kayak apa, gehu ya kan, toge dan tahu, toge dan tahu gitu. Terus apa, misro, misro. amis di jero. Itu hebat itu. Indonesia tuh. Indonesia Jadi, tuh. tapi nama-namanya kurang bagus sih, Mm-mm. kurang bagus secara apa ya, kurang keren deh. Gitu deh. Buat kita kali ya. Iya. Itu kalau buat orang bule mungkin bagus. Kalau makanan Itali, pizza, hut hari ulang tahun, Benar. pizza, Atau apa, spaghetti. spaghetti. Keren tuh. Padahal sama aja sama kita Iya, kayak Indonesia mie goloso, mie goloso. mie Bener. goloso. Bener. Mie goloso itu pakai gorengan bakwan, potong-potong itu pakai sambal kacang. Bakal di Itu rujak cingur. cingur apa lagi? Nama-nama makanan ini di luar negeri apa tuh kalau rujak cingur? Rujak. Salad kali ya. Salad, Bener. salad, tapi tidak pedas di sana di. Mm-mm. Apalagi bahas lah goblok. Bingung gua. Kita makan dulu saja benar. Bangsa. Kita menonton YouTube saja dit. Nonton apa tuh? Kita cari-cari yang trending top. Bentar, gua boleh lihat handphone dulu lah. Boleh dong, silakan goblok. Kita kan di sini sebagai sambil menunggu waktu sahur dit. Sambil nunggu waktu sahur kita ngobrol-ngobrol baca-baca pria di sini gitu. Siapa di desa puasa? Istri. Istri. Ya, iya. Apa katanya? Mau sahur di mana gitu? Kalau minta kukulai di sebelah tertarik saya. Jangan. Oh, kartu kredit bayar di kakak ipar gua. Dia tidak pernah mengajukan kartu kredit, Tiba-tiba tapi jadi. jadi mending nerima kartunya, nggak nerima ujuk Tagihan. tagihan. Wah, Simba Ira. Kemarin orangnya aneh, orangnya tuh nelfon ke gua. Ini saudaranya atas nama ini. Nah, masalahnya kan bisa tahu kalau juga kan biasanya kan kalau Itu dia. kartu kredit kan setahu gua kan memang pasti ada siapa saudara yang bisa dihubungi gitu Nah, kan. ini pasti scam dia. Scam tuh jadi dia bisa membaca kontak. Nah, makanya banyak aplikasi-aplikasi sekarang jangan sembarangan Oh download iya, aja. betul. Sekarang juga banyak itu yang kadang-kadang masuk ke apa lewat ini sih sebenarnya bukan email ya. Kalau email mungkin masih kemungkinan besar ya itu benar. Yang lewat WA itu loh di Oh, iya. di apa browsing gitu, atau di broken browsing di apa namanya di broadcast gitu loh. Ini kayak gue juga sama nih. Jadi katanya BPJS dapat inilah, Oh, dapat iya, inilah itu gitu. gua nggak pernah tahu. uang apa dapat uang saku 500.000 lah apa segala macam tuh itu jangan mudah dipercaya saudara-saudara. Nih kalau gua SMS banyak. Pelanggan nomor 0 sekian kan, Anda mendapatkan 2.000 koin pulsa dan Anda mendapatkan 25 juta rupiah. Poin balas langsung. Saya titip hadiah saya buat fakir miskin. Hak Anda. Benar. Bangsat saya. Banyak so dapat SMS gitu banyak banget. Banyak itu penipuan semua itu. Jadi tadi nomornya. Malah sekarang telepon dulu lewat via telepon yang aku temen gitu Oh, loh. iya. Dia pura-pura, woi, apa kabar segala macam tiba-tiba begitu. Tuh, ini ada penawaran modal juga nih.
Assalamualaikum ibu bapak butuh modal dan lain mulai 5 juta sampai dengan 5 juta ya. Yang gue bingung nih dapat nomor telepon gue dari siapa ya? Gitu deh. Ya benar. Kira-kira dari siapa nih? Apa dari si Mukni? Apa dari siapa? Pertanyaan gua kok bisa sebegitunya gitu. Ini provider ada ininya nggak sih lu? Ada oknum nggak sih di provider Nggak gitu? tahu juga sih. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Waktu masih ada aja kalau begini. Karena ini kan database Ya, sebenarnya. karena gue juga pernah kerja di apa namanya di salah satu bank sebagai apa ya telepon officer. Nah, sebagai sales lah, sebagai sales bahasa ininya sales. Kita dulu tuh untuk cari nasabah tuh dia beli database. Nah, berarti kan database Belinya diperjualbelikan. dari mana? Ada banyak tersebar loh. Ada yang selembarnya ada 10.000, ada yang selembarnya 15.000. Tergantung database itu valid atau enggak. Kalau database valid dan orang-orang penting, orang-orang yang berduit, orang-orang inilah intinya orang-orang yang hot prospect itu lebih mahal di database ya. Bisa satu lembarnya bisa 25.000 gitu. Jadi bahaya kan itu jadi jual beli database tanpa sepengetahuan kita. Ya itu nggak bagus juga sebenarnya ya. Iya. Secara etika nggak bagus. Kalau boleh lah, secara etika kita macam ini deh. Misalkan gua minta ke lu, gua minta nomor teleponnya si Mugni dong. Mugni itu misalkan siapa gitu, yang baru gua kenal. Lu juga pasti kan nggak berani langsung ngasih nomor teleponnya tanpa persetujuan si Mugni. Betul. Pasti ngomong dulu, Mug, si Judi minta nomor telepon dulu nih, kasih jalan gitu dong. Betul. Jangan sembarangan begitu saja. Blokir sekarang banyak sales gitu. Udah gitu banyak yang ngancem juga, banyak teman gue juga yang kena jerat. Ini Dit, pinjaman online Dit, gila jadi Bahaya itu. pinjaman online bahaya banget. Jadi dia kalau nggak bayar tuh dipermalukan Dit. Itu gua banyak tuh kasus begitu tuh yang masuk ke gua tuh. SMS kan jatuhnya kan. Iya. Bona atas nama ini melarikan diri kabur gitu. Padahal orangnya ada sebenarnya itu. Harum warnanya. Goblok gitu pas gua Kalau baca. itu sampai dengan memperbalukan pembunuhan karakter itu. Wah itu. Tolol banget. Goblok. Pesannya apa Dit? Buat korektor yang gitu Dit. Pesannya apa Dit? Ada Pesannya Anda janganlah ke rumah saya kalau nggak saya tembak itu. Anda jangan suka mempermalukan orang, apalagi Kan gini loh maksud gua makanya orang kan kadang-kadang tergiur gitu loh sama pinjaman online cepat gitu loh, langsung dapat tanpa kita disurvei gitu loh. Iya. Yang benar itu kan harusnya ada prosedurnya, disurvei dulu rumahnya. Dan kebanyakan juga- Jadi ketika dia ada masalah ya rumahnya aja enggak. Iya, jangan ke rumahnya. Sama ke orang yang nggak ada hubungannya. padahal sama sekarang sekali. banyak yang di-share di media sosial Dit. Di-share fotonya orang ini mempunyai utang bla bla bla, kabur melarikan diri, penipu dan sebagainya. Banyak Dit yang itu Dit. Benar. Ada kemarin temen gue yang digituin juga. Akhirnya dia nama dia harum. Benar. Seperti bangsa dan negara ini harus. So kita dek sebar gitu. Kaciri miskin amat kayak Goblok. Terus gua juga tanya, temen gua ada kena kasus gitu, gua tanya, emang lu pinjam uangnya berapa? Cuman 500.000 dia. Ya. Astagfirullah. Rata-rata kita pinjam uang 500.000, nerimanya tuh misalkan 400, Nah, pada saat mengembalikan 600. 600 sampai 700 tuh. Oh, jadi Lumayan. kurang lebih itu bunganya gila itu lah. Itu mencekik itu rentenir lintah darah bangsa. Itu rentenir modern kalau menurut gua sih sebenarnya. Ini Menjerat ya. jelas. Yang intinya gini deh, kita Itu jadi ingat zaman-zaman film-film Barry Prima kayak gitu-gitu. Zaman dulu gitu. oh iya itu penagih utang ya. Lagi utang, rentenir, yang semena-mena di kampung-kampung. Dulu kan kayak gitu di kampung-kampung doang itu. Yoi. Sekarang udah merambah ke dunia dalam berita tuh. Hah?
Ini Dit, kemarin gua ngeliat ini Dit, ikan ngeliat si siapa Sunda Empire kemarin Dit, dia udah keluar penjara Dit. Dia uzbek tuh. Rangga di gua lihat di channelnya Fahri Ilyas Club, Rangga Sunda Empire is back. Kita rahat. Nah, kita lihat tuh. Tapi hebat bisa diwawancara sama tangannya kemudian Fahri dibuka Ilyas. lagi agar dipegang itu. Enggak, maksud saya sebagai ketua majelis. Bisa diwawancara sama Suji Tejo sama kalian itu hebat loh Dul. Lihat kalau prestasi. Ketua majelis ini. Penasaran kenapa dikawal? Ada mau bagi-bagi THR. Beri botol atau Empire memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi. Kalau mau Di tanyakan, bumi, Dul. sudah Empire kantornya di mana? Ya istana-istana yang dipakai saat ini adalah milik kekayaan atas sudah Empire. Jadi kalau begitu, Soda Empire nggak perlu iuran anggota. Ya ada orang punya duit kok nggak iuran bagaimana? Tidak ada satupun Tidak. negara atau pemerintah yang didirikan tanpa izin sudah Empire. Kudu izin Dit. Ini tanpa izin. Tanpa izin. Para itu pakatnya itu maksudnya apa? Let's Saya dengan Jenderal NATO resmi. Makasih Pak Jenderal. Tentang Jenderal NATO ya. Pemirsa, kita ketemu lagi di program Fahri Ilyas Club dengan Itu jangan-jangan dia ditangkap lagi nih. program Oh, jangan. saya digital. Dan Kita ngomongin aja. pemirsa masih ingat tahun lalu Kita jadi reaction ya. Oh. negara ini munculnya berbagai keraton, tapi yang paling spektakuler adalah munculnya Sunda Empire. Dan waktu itu kita undang ke ILC Perdana Menteri. Dit, Ya. Kang Ilyas kan ngomongnya lambat Dit. Gimana kalau misalkan ngobrol sama Kang Ilyas, misalkan ngobrol sama Kang Ilyas pada saat kita kaberentengan. Mau kemana? Sebentar dulu ini. Mau cari mana? Mau cat girit. Harusnya cocoknya sih ngobrolnya sama orang-orang ini Ambon. Perdana Menteri Sunda Empire. Lama. Rangga. Bukan perdana menteri. Bukan. Apa waktu itu? Waktu itu sekretaris jenderal Deheran Seventeen. Oh, Seventeen. sekretaris Dengaran Seventeen. Panitia yang mau baru kerja tapi belum tangkap duluan. Perdana Panitia Menteri 17 itu komisi jenderal. Dewan Jenderal. Kayaknya kan ya, Komisi Jenderal Internasional Komisi Jenderal Dul. 17 orang. Beliau ini setelah wawancara dengan kita di LC, karena emonya masyarakat dan keraton-keraton, beliau berurusan dengan polisi dan kemudian diadili dan dihukum 2 tahun. 2 tahun, tapi karena udah menjalani dengan kelakuan baik, beliau mendapat revisi, pemotongan, bahkan asimilasi. Nah, karena udah keluar, sore ini kita undang Tuh, pakar itu ngomongnya lama. saya bersama rekan saya, Presiden Jessica, Sama ini Kanyara itu. sudah bayar. Selalu bilang. Presidennya siapa waktu itu? Kaisar. bilang. Perdana Menteri itu Raden Ratna. Orangnya. Dan Perdana Menteri Grand Prime Minister ini Nasri Bank. Saya itu adalah sebagian orang kecil di situ sebenarnya.
Ya, kalau kan sih kalau udah sekjennya 17 general, Dewan Jenderal. Dan sekarang saya bukan lagi sekretaris jenderal Defense Menteri. Karena rumah MPR. Dalam status pengadilan itu tidak dibubarkan. Hanya persoalan ini adalah kembalikan kepada Pak Sunaiber urusan internasional. Ini Harus dipenjarakan, itu aja jadi salah. Masalahnya adalah persoalan kaitan dengan saat itu Tidak boleh saya itu. melihat ada masalah Tapi antara kok Bapak aneh ya? dengan yang pelapor. Oh pinter tapi aneh. dari cara bicara, terus Dan saya keluar pas kemarin. pemilihan kata-kata, Normal ya. kata-kata, nah juga bukan kata-kata orang nggak berpendidikan gitu loh maksudnya. Bukan kata-kata orang gila lah ya. Yes, SBI. Iya, for me. Keluar, beliau ada meninggal wafat karena sakit. Beliau kan adalah dikenal lebih dulu. Entah ada punya dendam apa dan apa dan sebagaimana. Hanya persoalan kaitan dengan tarik menariknya soal bahwa itu berita bohong. Itu masih di bawah sudah FPR sampai hari. Kembali bahwa kapasitas ini harus dijawab karena saya tidak lagi menjadi Ini kita nonton konten ini. Hmm? Kita nonton ini di mana juga. Nah, betul. Aduh. Pasti kemarin. Oh, kita nonton si Aldi Taher ini. Oh, ini juga orang nggak kecil gini. Coba. Stres. Bisa Sabian, I love you so much. Oh, jangan nggak apa di. Itu panggilan imsak, panggilan sahur. Pasti. Jadi gitu. Lagi kumpulan Mana? pendataan. Mana? Nah, kumpulan TikTok alay. Iya. Yang kumpulan jangan yang kumpulan Jangan boy. Mantap. Wah. Itu budaya nenek. Mantap. Aduh. Nah, jadi timbangan ini ya. Upoy. Kumpulan udah kering nih. Muka apa? Terus 10 detik. Nah, maksudnya. Bukan ya.
Bahasa Indonesia, baca bahasa Indonesia. Saya mau jamu ya bang. Cowok cewek sih. Cewek. Mau Kevin? Ajar bisa yuk. Ci. Edan tuh jauh edan tuh. Masih tanya bapak mau cari kan nah masih gampang banget. Goblok Ais era Ais sebagai orang tua aja. oh beli tabung gas tuh beli gas ya net. Sekarang zaman edan deh. Bener. Sekarang orang udah tuh TikTok. TikTok udah gayanya udah macam-macam terus di sekarang di. Bener. Menurut antum media sosial berarti berpengaruh besar ya Dit? Banget banget. Negatif atau positif nih banyaknya? Sebenarnya sih banyaknya harus bukan banyak ya, harusnya sih dijadi positif. Iya. Tapi kan masalahnya kenyataannya nggak begitu loh. Banyak hal-hal yang negatif banyak, lebih banyak negatifnya kalau menurut gue dibanding yang positif. Intinya segini nih ya, mungkin kalau dulu kan sempat ada media televisi. Ya, Jadi kalau media televisi itu bagusnya, positifnya adalah setiap konten atau acara yang ditayangkan tuh sudah melalui proses editing, sudah melalui proses apa ya? penyaringan disaring jadi disaring dulu. Jadi hal-hal tidak nggak boleh ya pasti boleh di ini apa di edit. Kalau sekarang kan siapapun konten apapun udah aja sih enak-enaknya bebas banget sekarang ya. Ya, jadi hal-hal kayak gitu kayak tadi kan tuh tadi kita lihat di TikTok tuh ada yang pakai mau ciuman segala macam kan Itu haram. bukan haram, maksudnya kan nggak etis aja gitu loh. Yang menonton itu kan bukan cuma anak-anak umur 17 tahun ke atas, Iya. banyak anak-anak kecil. Bisa ditiru dia. Gua jujur ya agak ngeri, gua buat anak gua juga kan istilahnya sering nonton YouTube gitu. Itu kan Sama kalau kita Enggak bisa kalau kayak anak gua nih, anak gua kan YouTube-nya gua kontrol, jadi bisa ketahuan dia ngedownload apa. Iya, pakai YouTube gitu. Jadi betul. Anak gua juga pakai YouTube gitu. Kit udah blok. Ya. Kit udah blok. Kid Jonah. Sadar goblok. Dit lebaran nggak mudik Dit? Mudik kemana gua orang sini tuh? Oh di Jakarta. Oh Jakarta. Nah, Jakarta udah nggak ada orang sekarang. Jadi gini, nyokap gue itu anak tertua dulu. Jakarta tua. Nah, sementara nenek gue udah pada nggak ada, kakek gue nggak ada, ya harusnya anak-anak ya, kumpul semua di adik-adiknya rumah. itu harusnya datang ke Bogor. Di Loji. Aden datanglah ke Loji Aden. Kasihan ini orang tua. Ya Den, air rindu pada you. Dan jangan lupa 50.000. Mama cium tangan. Bangsat. Ini sepupu gua paling keren itu. Oh iya si Aden paling baik. Dia terbaik. Panjang masa ya, Hah? panjang masa. Sekarang kan nggak boleh mudik dia. Si Aden berarti nggak boleh kemana-mana. Enggak, sebenarnya gini, ini orang banyak salah kaprah. Sebenarnya Jabodetabek masih boleh tuh. Oh kalau Jabodetabek masih boleh. Ya, Dari Bogor ke ada. Depok boleh. Bogor, Depok boleh. Oh.
Bogor, Jakarta masih boleh. Sukabumi ke Bogor nggak boleh. Nggak boleh. Bogor ke Sukabumi nggak boleh. Nggak boleh. Oh, pokoknya Jabodetabek tuh. Teman-teman yang mau mudik atau mau mengunjungi keluarganya yang ada di sekitaran Karena kan Jabodetabek, bayangannya gitu, boleh. Bogor, Jakarta bukan mudik lah jatuhnya. Ya dekat lah itu saya. Nggak perlu nunggu beberapa hari baru datang ke sono kan, bisa di hari aja Ya, juga. nggak mudik pun sekarang kita aktivitas kan ke Jabodetabek itu bebas. Iya, kayak gua kerja di Jakokar gitu. Kalau gua nggak boleh ke Jakarta ya masa gua gimana gawe gua? Yo, Dit, ngomong-ngomong tahu ini nggak, Dit? Apa tuh? Lu gimana kalau misalkan pegulat? Oh, gua jarang nonton. Bulan apa tuh? UFC. Oh, kalau UFC gua ini apa Siapa yang namanya? lu favorit lu? Favorit gua itu sebenarnya dulu UFC awal ya. Itu ada Los Gracie, ada Ken Shamrock, Sama aku juga. sama ada Tank Abbott sebenarnya. Tank Botis. Guru. Apa Sama yang- satu lagi ada sebenarnya. Siapa? Aduh, siapa sih namanya gua lupa tuh. Yang mukanya kayak film kartun, Dut. Siapa? Jeblosan, Dut. Coba kita lihat Tank Bot tau gak? Gimana sih gue juga lupa lagi Tank Bot yang kayak gimana? Ini Tank Bot deh. Jebot. Badan gede ini gila nih. Ini ada juara deh dia. Iya pernah juara lah pasti. Tapi juaranya waktu itu Los Gracie justru, Dut. Oh, Gede, relax, Dut. lu berapa wasit dit? Wasit dihajar, Dut. Tuh kan. Dia penyayang, Dut. Penyayang. Dit, antum kalau misalkan antum jadi Tank Bot, apa yang antum lakukan? Oh. Ayah kan semena-mena. Apa ya? Jangan semena-mena tapi tidak menghasilkan apa-apa dong. Misalkan kalau misalkan badan jadi seperti Tank Bot, apa? Mungkin gue jadi penarik beca, Dut. Atau jadi kuli panggul. Kalau saya tidak. Bergabung dengan Bang Kodir. Kalau saya tidak. Iya, Pak. Kalau saya menjadi Tank Bot atau jadi Habib lah, Habib. Nah, Habib Nurmagomedov. Nah, jadi Habib Nurmagomedov itu korban itu. Saya kalau menjadi Habib Nurmagomedov apa sih? Nurmagomedov. Nah itu Habib Nurmagomedov. Gua akan mengajukan banyakin utang kartu kredit, ambil motor, mobil, apa segala macam. Tapi saya Aman gua. apa? Oh. Bervisi Yang Pak, serem datengin, dia serem datengin. bervisi assalamualaikum Pak Habib. Ya, Pak. Ada satu lagi sebenarnya tuh Siapa? bukan take over. Siapa? Gua lupa namanya ya, siapa ya? Siapa? Itu lebih menyeramkan. Siapa, Dit? Aduh, gua lupa namanya ya, siapa ya pokoknya ya. Apa dia petinju jalanan dulu sebenarnya tuh awalnya. Oh, si ini kulit hitam. Kulit hitam. Dia awalnya petarung jalanan sebenarnya sebelum masuk ke UFC. Street Fighter. Nah, benar. Si ini namanya teh siapa? Negeri bukan. Yang hitam teh kan seperti yang lawan si siapa sih? Aduh, lupa gue ini. Nah, ini Kimbo dulu. Kimbo ini bukan sosis ya. Bukan. Kimbo slice. Kimbo Slice. Ini gua kalau inget-inget Dia tim. Kalau di film kartunnya itu kayak siapa ya? Kayak
di musuhnya ini dulu, musuhnya dia Tiger Wong dulu. Lihat dulu. Mikir. Makanya coba silakan tagih kartu kredit. Saya kalau menjadi Kimbo Slashdit, saya akan jalan kaki ke depan, maksud nasi padang, makan, terus makan jalan kaki jalan. Pak, belum bayar Pak, mau uang. Oh. Naik angkot sendiri, naik angkot, naik. Stop, kiri, terminal kiri, terus langsung jalan kaki lagi. Kalau gua nggak sambil mukul bawa angkot dengan doang. Aing lagi goblok sendiri. Kumaha aja di korek pala ya. Aduh. Ya kayak gini-gini berarti nggak pernah kredit ya? Kayaknya mereka asik nih kalau misalnya kayak gini nih mau kredit motor. Misalkan lu surveyor nih, Iya. gua Kimbo gua. Lu Kimbo Slash, gue dari leasing gitu ya. Nah, leasing. Gua mau ambil motor misalkan. Pak Kimbo mau ambil motor. Kan sekarang gua kasih gua. Sekarang tuh. Gua nggak kasih gua dihajar, Dicari. gua kasih dia nggak bayar, Iya, gua dihajar iya. juga. Kayaknya gue langsung resign dari leasing. Pak Kimbo, saya sudah ini saya ingin ngelamar jadi anak Pak Kimbo. Saya juga gitu. Ataupun kalau saya punya om, misalkan saya punya om Rambo gitu, Rambo Silver Stone itu adalah om saya misalkan. Yes. Saya akan ajak om Rambo ini ke Jembatan Merah Untuk tembakin aja lah. Om. Kan begitu tuh, kan semena-mena akan sompral. Sebut angkot, hei, om tembak. Karantina. Aing nyamper, goblok. Antum kalau jadi simbol Slash mau jadi apa? Mau jadi apa? Security meta. Tinggi goblok. Stage tinggi goblok. Aduh. Ya no, apa yang masih ada uang? Ya, security toko Sangrila bisa. Kalau saya sih lebih cenderung ke parkir Indomaret lah. Oh, jadi parkir yang di itu apa Pak Oga. Iya, di situ yang boleh, di situ yang dekat warung si Egi boleh juga. Kan supaya behat, saya benar. Orang kayak gini jadi baik hati. Coba ketika dia sedang makan, kita samperin, piringnya gini nih, Buko. minum. Kalau siapa deh? Kalau gua sih mungkin dari belakang lah ya. Ini botaknya. Botak. Kalau saya akan gini, Gimana? Kimbo Slice nih, saya akan gini dari belakang menghadap, langsung gini. Wakil, buah. Atau lagi tidur juga bisa nih kita gambar-gambar lukis kepalanya nih. Gambar-gambar aja. Bisa juga. Banyak sih gitu. Wah, ini kalau nggak gini, Kimbo Slice dari goblok. Pak Kimbo, lagi apa? Lagi santai nggak santai? Kenapa? Ada apa ya? Pak Kimbo, cetak. Dia gini, cetak. Mau ngapain? Aduh. Enaknya kalau sama dia nih, kalau sambil ngabuburit dengan Kimbo Slice, enak. Benar. Kenapa? Jadi kita sweet. Yang kalah seperti sindir ini, tok. Atau mau
pupuk baju boleh tuh. Boleh. Ya, deng. Ini aja nih. Kuping tak korek kayak orang ini. Ini dari tampang mukanya seperti PNS di. Iya. Itu PNS yang suka apa oknum PNS yang suka jam 9 pagi itu udah dibiar Sinta gitu. Pasti. Culun sih kalau ngeliat tampangnya sih ya. Iya, terus sekali seperti Charlie Chaplin lah. Ini mah pasti waktu sekolahnya juga dia dibully gitu, ini mah dipal-palan. Iya, udah otomatis. Gitu. Kim Bosles tuh coba kita dengarkan cara dia bicara juga. Good. Lihat tuh kepelahiannya dulu. Kita lihat pelayan. Dodi. Lihat di sudut. Dudi. Hirup, sengit. Ih, lah lu lihat ya, pakai sarung tinju aja orang tahu nih. Oh, ini gimana kayak begini nih? Tuh, mulai dia nggak pakai sarung nih. Lebih keras. Ya, Selanjutnya. Lonteng apa nih ya? Wah. Good. Dudi.